Saya Yuli Herawati, bertugas di SMP Negeri 1 Tegalan. Saya adalah mahasiswa pendidik dalam generasi 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video pembelajaran siklus kedua saya, pertemuan keempat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silakan Bu Guru minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya, lalu sekaligus memimpin doa. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Duduk kembali. Terima kasih Niki yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyiapkan diri sekaligus berdoa. Anak-anak, Bu Guru perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa anak yang tidak masuk di sini ya? Ada 4 anak yang tidak masuk. Siapa saja? Dimas, Mufid, Agil. Nah, Iya. di absen dulu. Dimas, kenapa Dimas? Sakit. Mufid ya? Iya. Ya. Siapa lagi? Lydia. Satu lagi? Agil. Baiklah, karena memang mungkin cuacanya hari ini kan setelah panas, nanti sore sudah hujan. Mungkin akibat perubahan cuaca itu mudah sakit, ya. Yang masih sehat di sini tetap selalu jaga kesehatan ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Ya, menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, supaya kalian juga bisa mengenal dari beberapa sekian lagu nasional. Ya, baiklah. Yuk, silakan berdiri dulu. Nah, yuk kita mulai setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, Guru perhatikan wajah kalian hari ini sangat ceria. Alhamdulillah semuanya pasti dalam keadaan sehat. Randy, bukannya kemarin sore hujan pulang sekolah? Kamu hujan-hujanan?
Udah, jangan sampai hujan-hujanan ya, biar tidak sakit. Iya, kayaknya sama Dayat lagi ya. Iya, kemarin soalnya Bu Guru lihat pulang sekolah kan sudah mendung, kemudian hujan. Kalian berlari-lari, tidak langsung pulang. Malah Bu Guru kelihatan ada yang main hujan-hujanan. Jadi anak-anak, di cuaca seperti ini, tolong kalian selalu menjaga kesehatan. Ya. Bagaimana caranya? Dengan makan makanan yang Sehat dan bergizi, 5 sempurna, dan tentunya apa? Minum vitamin juga bisa, ya, dan banyak istirahat. Nah, baiklah, juga Bu lihat kelasnya sekarang sudah bersih. Itu berarti petugas piket sudah sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pelajaran IPS. Ya. Sebelumnya bagaimana kalau kita melakukan tepuk IPS? Bu Guru beri contoh ya. Yang begini. Tepuk IPS. I. Ingat? P. Pasti bisa. S. Saya hebat. Ya. Nah, bisa ya? Bisa. Setelah hitungan ketiga, Bu Guru mulai. Nggak usah berdiri ya, nggak usah berdiri. Kalian lakukan dengan duduk saja, nggak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk IPS. I. Ingin tahu. P. Pasti bisa. S. Saya hebat. Yes. Terima kasih. Tadi Bu Guru malah lupa I-nya apa. Untungnya Bu Guru lihat Diki sudah semangat memimpin temannya ya. Iya. Ya. Terima kasih Diki. Sama-sama. Ya. Selanjutnya, anak-anak, masih ingatkah kalian materi minggu yang lalu yang sudah kita pelajari dan kita bahas bersama? Iya, Anissa. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Minggu yang lalu kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Betul, Anissa, betul. Nah, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang mobilitas sosial, anak-anak. Hanya saja yang kita pelajari untuk hari ini adalah tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak positif serta dampak negatif dari mobilitas sosial. Ya, untuk itu Bu Guru akan bacakan tujuan pembelajaran. Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya untuk materi kita pada hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi saluran mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dampak mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis saluran mobilitas sosial dengan baik dan benar. Dan yang keempat, menganalisis dampak mobilitas sosial dengan baik dan benar. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menyajikan hasil diskusi kelompok tentang saluran mobilitas sosial dan dampaknya melalui presentasi. Tentunya seperti yang kemarin-kemarin dalam menyampaikan presentasi harus dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Nah, baiklah. Nah, berikutnya Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang saluran mobilitas sosial dan dampak-dampak mobilitas sosial. Kalian perhatikan dulu ya videonya dengan baik ya.
pertama, pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sosial elevator yang berarti mengangkat, yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Maka dari itu, jangan sia-siakan pendidikan kalian. B. Organisasi politik. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, ia tidak memiliki jabatan pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. C. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi antara lain koperasi dan badan usaha. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Contoh koperasi adalah koperasi sekolah untuk kepentingan siswa dan sekolah. D. Organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan salah satu sarana perjuangan para guru pendidikan di Indonesia. Selain itu, PGRI juga memperjuangkan kesejahteraan guru. 5. Dampak mobilitas sosial. Berikut ini merupakan dampak positif mobilitas sosial. A. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan menjadi kaya atau menduduki status sosial yang lebih tinggi. Menimbulkan motivasi untuk berusaha. B. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, penduduk kampung rambutan yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi yang akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencaharian mereka. C. Meningkatkan integrasi sosial. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Masyarakat akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Selain dampak positif, kalian juga perlu tahu dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. A. Terjadinya konflik. Untuk mencapai mobilitas sosial climbing, tentunya membutuhkan perjuangan. Dalam hal ini sangat wajar kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. B. Gangguan psikologis. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena masa tugasnya selesai atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Adapun orang yang dipecat padahal jabatannya sudah tinggi akibat perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan psikologis berupa stres yang akan membawa penyakit bawaan seperti darah tinggi. Itu ya. Jadi dari video yang guru tayangkan itu bahwa saluran mobilitas tadi ada beberapa. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja saluran mobilitas? Yang pertama ada
organisasi politik. Kemudian yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, profesi. Yang keempat, apa lagi? Ekonomi, lembaga ekonomi. Dan dampaknya pun juga ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, coba di sini Bu Guru ada. Nah, coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan di situ yang sebelah kiri itu apa, Nana? Saluran mobilitas sosial. Iya. Sebelah kiri itu adalah saluran mobilitas sosial. Ada lembaga politik, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, lembaga keluarga, dan lembaga militer. Yang sebelah kanan itu adalah pengertiannya dari masing-masing lembaga itu. Sekarang coba berdasarkan video yang sudah kamu amati tadi, ya. Lalu kamu baca yang ada di depan itu, di antara pengertian dan saluran mobilitasnya, kamu cocokkan. Mana yang cocok? Coba Bu Guru beri waktu 1 menit untuk membaca yang ada di depan. Lalu kalau bisa, silahkan dicocokkan dengan cara kamu membuat garis penghubung. Yuk, Bu Guru beri waktu 1 menit untuk membaca. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Yuk. Jawaban yang pertama, untuk lembaga politik cocoknya dihubungkan yang mana di situ dengan pengertiannya. Silakan siapa yang bisa angkat tangan. Ya, Eka. Yuk, silakan Eka. Buat garis penghubungnya. Ya. Silakan dulu Eka. Lembaga politik. Menurut Eka, lembaga politik meningkat di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Bagaimana kalau organisasi profesi yang mana? Ayo, siapa yang bisa? Ya, ayo Citra. Yang lain sambil mengecek ya, apakah pekerjaan punya temannya itu benar atau kurang tepat. Ya, Citra memilih organisasi profesi. Pengertiannya, seseorang yang bergabung dengan organisasi profesi dapat meningkatkan status atau kedudukan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, lembaga pendidikan. Bisa? Ya. Lembaga pendidikan dianggap sebagai sosial elevator. Terima kasih, bisa silakan duduk. Dianggap sebagai sosial elevator yang mengangkat kedudukan seseorang. Berikutnya untuk lembaga keagamaan. Ya, ayo. Berikutnya masih ada 3 lagi saluran mobilitas sosial. Lembaga ekonomi. Ayo, siapa yang bisa? Sisa. Lembaga ekonomi memberikan kesempatan seseorang untuk meraih posisi yang tinggi. Tinggal 2 saluran mobilitas lagi. Yuk, siapa yang bisa? Ya, yuk. Langsung dikerjakan semua berarti ya.
politik dari tingkat rendah sampai tinggi. Betul sudah ya? Yang kedua, organisasi profesi. Seseorang yang bergabung dengan organisasi profesi dapat meningkatkan status kedudukan dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dianggap sebagai social elevator yang mengangkat kedudukan seseorang. Lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama cenderung disegani, dihormati dan dipercaya masyarakat. Lembaga ekonomi memberikan kesempatan seseorang untuk meraih posisi yang tinggi. Lembaga keluarga, seseorang dapat menaikkan status kedudukan setelah menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi. Dan lembaga militer di sini, mana garisnya? Nah, ini seseorang berhasil menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian akan mengalami peningkatan kedudukan sosial. Betul semua. Kita beri aplaus lagi. Ya. Sudah benar-benar memahami dan mengamati video yang sudah Bu Guru tayangkan tadi. Ya. Nah, berikutnya di sini Bu Guru akan membagikan LKPD dan kalian terbagi atas beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kelompoknya sama seperti yang kemarin ya. Ya, karena di sini ada beberapa yang tidak masuk, tidak apa-apa. Yang masuk saja menggabung kepada yang sudah ditentukan kemarin. Ya, yuk silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kursinya boleh dipindah. Gambar, ya, ada gambar, beberapa gambar. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Diperhatikan semua sampai dengan, nah, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi untuk yang nomor 1, kamu diskusikan kira-kira berdasarkan gambar itu saluran mobilitas apa yang menyebabkan terjadinya keadaan tersebut. Yang kedua, jelaskan dampak dari mobilitas sosial dari gambar yang kedua. Nah, yang ketiga anak-anak, nanti Bu Guru minta kamu menggambar peta konsep. Ya, peta konsep tentang saluran mobilitas sosial. Kamu gambar semenarik mungkin, boleh kamu beri warna. Makanya di sini Bu Guru akan membagi tugas belajarnya atau tugas mengerjakannya kepada kalian. Satu kelompok ada yang mengerjakan isiannya. Ya, beberapa anggotanya. Beberapa anggota yang lain membuat peta konsepnya, menggambar mind map-nya. Ya, kelompoknya adalah siapa nanti yang mau menggambar? Iya, berarti Hafiz sama Eka yang mengerjakan. Begitu ya, kelompok 2 juga seperti itu. Yang bagian tugasnya menggambar siapa, nanti yang menjawab siapa. Kelompok 3 sudah ditentukan siapa yang gambar? Iya. Kelompok 4, iya sudah. Nah, nanti
kalian. Lalu yang kedua, bagaimana presentasi kalian? Apakah sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Apakah sudah dengan penuh percaya diri? Ya, iya ya? Iya. Lalu juga akan menurun nilai nanti gambar peta konsepnya. Yang paling bagus nanti silakan untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Jadi semuanya, baik itu yang menggambar maupun yang mengisi ureannya, semua mempresentasikan. Bagaimana, sudah siap anak-anak? Siap. Siap. Nah, jangan lupa kamu sambil membuka buku kalian di buku paket itu materi saluran mobilitas dan dampaknya ada pada halaman 94 dan sampai dengan 99. Nih, untuk yang menggambar, Bu Guru akan berikan kertasnya. Nah, siapa yang tugas menggambar di sini? Iya, ini ya. Kemudian ini ya. Terus yang menggambar siapa? Ya. Terus sini. Ya. Anak-anak, Bu Guru sudah menyiapkan potongan-potongan gambar yang berkaitan dengan saluran mobilitas sosial. Ya, tadi di buku kalian kan ada menyebutkan 4, ya, saluran mobilitas sosial itu. Ada profesi, ekonomi, kemudian pendidikan, dan satu lagi politik. Nah, di sini ada gambar-gambar yang berkaitan dengan itu untuk mempermudah kalian membuat peta konsepnya. Ya, jadi kalian tinggal menempelkan saja. Ya, silahkan dipilih sendiri. Untuk kelompok 1 dulu, silahkan pilih. Yuk, bisa sudah langsung mulai menggambar. Bu Guru beri waktu 30 menit yang mengerjakan uraian sekaligus yang menggambar membuat peta konsep. 4 saja. Yuk, kelompok 2 silakan pilih gambarnya. Yang mewakili, gambarnya yang mewakili ya. Gambarnya yang mewakili. Ayo agak cepat sedikit milihnya. Ada apa saja tadi yang ada di buku kalian? Ada lembaga ekonomi, politik, kemudian profesi dan pendidikan. Ya. Ya. Ya, yuk kelompoknya Aulia silakan dipilih gambarnya. Ya, sebentar ya. 4 dipilih yang mewakili. Dipilih yang mewakili. Mana saja ada koperasi, ya kan? Terus apa lagi? Politik. Terus pendidikan. Ayo kira-kira apa lagi? Profesi. Ada sudah? Profesinya mana? Ayo, ini profesi, ini koperasi ya. Profesinya mana? Profesinya ini. Ayo pilih lembaga profesi. Ada PGRI, ada IDI. Kalau IDI apa? Ikatan Dokter Indonesia. Kalau PGRI dulu ya. Ya, sudah? Cukup? Ya. Ya, kelompok terakhir silakan dipilih gambarnya.
gambar, silakan pilih. Apa itu? Oh, si lembaga ekonomi itu sama ekonomi, pilih salah satu. Ya, lalu yang politik. Ya, terus ya. Ya, organisasi profesi. Kalau ini pendidikan ya, ini profesi, organisasi profesi ya, PGRI. Yang ini pendidik, ini sama pendidikan, ya kan? Nah, itu. Berapa itu sudah? Kurang satu. Ya, yang pendidikan. Nah, seperti itu. Silakan. Tinggal nempel ya. Ya, semuanya sudah dapat gambarnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang mengerjakan tugas proyek dikerjakan, yang bagian menempel membuat peta konsep silakan dikerjakan. Jadi nanti sama-sama selesai. Bintang, ya, pokoknya dibuat sebagus mungkin. Ini kan ada orang naik tangga, jadi tangga lama tambah ke atas, berarti dia mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Melalui apa dia bisa naik ini? Salurannya melalui ini, ya. Ini bisa politik, bisa militer, ya kan? Terus ini melalui lembaga pendidikan. Ini melalui lembaga agama. Coba kalau kamu perhatikan, Ustadz yang jadi ustadz di sini kan banyak tatonya ini. Jadi awalnya dia itu adalah seorang yang nakal mungkin ya, tapi melalui lembaga agamahan dia akhirnya menjadi seorang ustadz. Nah di sini kan dia mengalami apa? Mobilitas vertikal ke atas seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah ya? Ya. Coba ditunjukkan dulu dari kelompok 1 mana hasil memetnya, peta konsepnya coba ditunjukkan ke teman-temannya. Coba. Berdiri deh. Ya. Dari kelompok 1 agak tinggi. Ya. Tepuk tangan. Silakan ditunjukkan kepada teman-temannya. Ya,
Untuk yang kelompok ketiga nanti menjawab pertanyaan nomor 2. Dan untuk yang kelompok 4 sama dengan kelompok 2 menjelaskan sambil menunjukkan peta konsepnya lalu memberikan contoh, ya? Iya, siap? Siap semua? Baiklah. Kalau sudah siap, dimulai dari kelompok 1. Yang lain perhatikan, yang bertanya silakan angkat tangan. Ingat, Bu Guru menilai kalau keterampilan kalian berbicara dan juga keterampilan kalian bertanya sekaligus menjawab. Yuk, kita mulai dari kelompok 1. Kelompoknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Puterkarya dari kelompok 1 yang terdiri dari Eka, ya. yang Hafiz, Citra. Nah, itu kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan pada gambar pertanyaan 1 tentang saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu angkatan bersenjata. Peranan angkatan bersenjata sangat penting dalam masyarakat dengan sistem militerisme. Jasa seorang prajurit akan dihargai oleh masyarakat tanpa memperhatikan status atau kedudukannya semua. Lembaga-lembaga keagamaan. Setiap ajaran agama menganggap bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan rendah dalam masyarakat. Selain itu, pemuka agama akan semakin dihormati oleh masyarakat apabila ia mampu memimpin umatnya dengan baik. Lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah merupakan saluran outlet dari gerak sosial vertikal. Bahkan sekolah dapat dianggap sebagai sosial elevator yang mengantarkan seseorang untuk bergerak dari kedudukan menuju kedudukan yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk presentasi dari kelompok saluran mobilitas apa sesuai pada gambar yang ada di LKPD. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan diajukan untuk kelompok 1. Kalau untuk gambar yang ke-1 oleh KPP Tentara, bagaimana saluran mobilitasnya? Jelaskan. Nah, sepertinya tadi kurang lengkap penjelasannya. Bertanya untuk gambar oleh pakai baju negara itu seperti apa? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Untuk gambar itu, orang yang berkemiliteran, misalnya seorang prajurit yang bertugas dengan baik dapat memperoleh kekuasaan dan kemenangan yang lebih besar. Ya, bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah puas ya dengan jawaban dari kelompok 1. Baiklah, berikutnya untuk kelompok yang kedua. Tadi kelompok kedua Bu Guru beri tugas untuk menunjukkan hasil gambar peta konsepnya sekaligus menjelaskan. Sudah siap ya? Sudah siap? Iya, silakan. Supaya lebih jelas karena menunjukkan gambar, silakan teman-temannya ikut di sini mendampingi. Ayo. Ya, ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Yang kedua, organisasi ekonomi. Lembaga ekonomi memberikan kesempatan seseorang untuk meraih posisi yang tinggi. Yang ketiga, organisasi profesi. Seseorang yang bergabung dengan organisasi profesi dapat meningkatkan status atau kedudukan dalam masyarakat. Yang terakhir, lembaga pendidikan. Dianggap sebagai sosial elevator yang mengangkat kedudukan seseorang. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Saya dan Randy. Ya, Bu rasa tidak ada tanggapan karena gambarnya sudah cukup bagus dan penjelasannya juga sudah cukup jelas. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua dari LKPD kalian, tadi Bu Guru memberi tugas kelompok 3. Ya, sudah siap kelompok 3? Iya, silakan Bu Guru beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 3 yang terdiri dari Kanisa, Selvi, Diki, dan saya sendiri Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan pada gambar untuk pertanyaan kedua. Dampak mobilitas sosial yaitu bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif mobilitas sosial yaitu pada gambar pertama. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dilihat pada gambar di atas, terjadi mobilitas sosial arwana dari seorang supir dan tidak punya tempat tinggal atau kontrak sekarang menjadi artis terkenal dan punya banyak kontrakan. Dan dampak negatif mobilitas sosial yaitu pada gambar kedua, dalam konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Pada gambar ketiga yaitu konflik antar generasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Contoh, pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah bagus ya. Jadi jawabannya sudah cukup jelas dari pertanyaan nomor 2. Tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu, anak-anak. Tidak ada tanggapan yang lain ya? Iya, tidak ada, karena sudah cukup jelas. Baiklah, tinggal kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang keempat. Nah, untuk kelompok yang keempat ini sama dengan kelompok 2. Jadi menunjukkan hasil membuat peta konsepnya tentang saluran mobilitas sosial, lalu memberikan contoh pada masing-masing saluran mobilitas sosial tersebut. Kelompok 4 sudah siap? Siap. Iya. Kita beri aplaus dulu ya.
terdiri dari saya sendiri, Mita, dan ada Ika, Aziza, Miftah. Saya ingin mempresentasikan contoh tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada organisasi ekonomi. Seorang petani yang menjadi anggota koperasi unit desa untuk memperoleh tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Dan yang kedua ada organisasi pendidikan. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Dan yang ketiga, organisasi profesi. Bu Yulin, guru sekolah yang menjadi anggota PBRI. Dan yang terakhir, organisasi politik. Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ya. Sudah? Sudah. Iya. Ya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kelompok 4 sudah menunjukkan gambarnya sekaligus memberikan contoh-contoh dari saluran mobilitas sosial. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi kalian di sini apakah sudah bisa dipahami semua? Bisa. Sudah dipahami semua ya? Sudah jelas? Nah, sekarang Bu Guru nanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian bagaimana? Bu Guru mau merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Kira-kira bagaimana? Seru ya? Iya. Menyenangkan tentunya ya? Ya. Tadi kalian sudah bersama-sama membuat gambar, membuat peta konsep, mewarna, sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di LKP. Nah, berikutnya di sini untuk lebih memahami supaya Bu Guru yakin bahwa kalian itu sudah benar-benar paham apa saja saluran mobilitas sosial, apa aja dampak positif dan negatifnya, Bu Guru akan memberikan evaluasi untuk kalian. Ya, silakan dijawab. Bu Guru beri waktu cukup 5 menit saja. Akan Bu Guru bagi post testnya. Bu Guru beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan post testnya. Bagaimana? Waktunya 5 menit sudah berakhir? Sudah? Nah, kalau masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkan semua tugasnya, baik itu LKPD, tugas kelompok maupun post testnya. Yuk, Bu Guru minta tolong Dela, Desi, Diki, dan Mita yang mengumpulkan ke depan. Terima kasih ya. Tinggal kelompoknya Desi ya. Kita tunggu kelompoknya Desi. Terima kasih Desi.
Jadi kesimpulannya, saluran mobilitas sosial terdiri dari lembaga pendidikan, politik, profesi, keagamaan, ekonomi, keluarga, dan lembaga desa. Terima kasih Hafiz. Nah, Hafiz menyebutkan saluran mobilitas tadi apa saja ya. Nah, terus apa lagi yang kita pelajari tadi? Selain saluran mobilitas apa lagi? Yuk, ada? Dampak. Iya, siapa yang bisa menyebutkan tadi, membuat kesimpulan? Ya, Daya. Ya, silakan Daya. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Itu dampak positifnya. Sedangkan tadi dampak mobilitas sosial ada 2 macam ya. Berarti yang kurang dampak apa? Negatif. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Randy. Terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Itu saja? Ya. Dampak negatifnya terjadi gangguan psikis dan psikologis katanya. Baiklah, tepuk tangan semua yang sudah semangat belajar untuk hari ini. Nah, anak-anak, jadi materi kita untuk mobilitas sosial itu sudah selesai dari pertemuan yang pertama, kedua sampai pada pertemuan hari ini. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi subtema yang baru, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, untuk mobilitas sosialnya nanti akan Bu sampaikan dan membuat soal-soal, akan Bu berikan lagi sebagai nilai ulangan harian. Ya, jadi sudah jelas untuk minggu depan apa materinya? Tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, baiklah anak-anak. Jadi dari semua yang sudah kita pelajari, ada pesan moral yang akan Bu Guru sampaikan kepada kalian. Kita manusia tidak bisa luput untuk mengalami mobilitas sosial, baik itu vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Tidak ada yang bisa menghindar untuk mengalami mobilitas sosial itu. Nah, kalau yang mengalami mobilitas vertikal ke atas, tentunya kan tidak ada permasalahan. Ya, status kalian bisa naik dari bawah ke tingkat yang tinggi. Tetapi yang mengalami mobilitas vertikal ke bawah, tentunya akan mengalami apa? Drop, gangguan psikis tadi itu katanya Randy, dampak negatifnya. Ya Randy? Ya, itu ya. Nah, untuk itu bagaimana? Kita tidak boleh putus asa apabila mengalami vertikal ke bawah. Tetapi kita justru harus lebih semangat untuk bangkit dan maju lagi. Seperti itu ya. Jadi artinya tidak pantang menyerah. Nah, itulah pesan moral yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran tentang materi mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, karena waktunya di sini sudah habis. Sebelum mengakhiri pelajaran, kalau tadi kita diawali dengan doa, maka juga harus diakhiri dengan doa. Baiklah, kita tutup, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa